Setelah kalian mempelajari materi keseimbangan benda tegar, sekarang kita akan mempelajari beberapa contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, 3 buah beban M1, M2, dan M3 digantungkan dengan tali melalui 2 katrol tetap yang licin. Jadi di sini katrolnya dianggap licin. Bila sistem dalam keadaan seimbang dan M2 500 gram, tentukan massa M1 dan massa M3. Kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Yang pertama kita ambil di sini gaya. Di sini ada gaya tegang tali. Nah, di sini ya. Sebut saja T3. Kemudian di sini ada T2. Nah, kita ambil ini untuk sumbu XY-nya yang ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian di sini ada berat benda 2, berat benda 1, dan berat benda 3. Nah, di sini gaya tegang tali. Nah, untuk katrol yang ini, jadi di sini ini nilainya T2, di sini juga T2. Jadi sama ya, karena katrolnya licin. Kemudian di sini T3, ini juga besarnya T3. Kita lihat di sini dulu. Nah, di sini ada gaya T2 dan T3 yang tidak terletak pada sumbu X atau sumbu Y. Berarti kita proyeksikan dulu menjadi di sini T3X, kemudian ada T3Y, di sini juga T2 ya. Ada T2Y di sini. Kemudian di sini ada T2X. Nah, di sini kita masukkan ke persamaan sigma Fx sama dengan 0. Di sumbu X ada T3X kanan ya, dikurangi T2X karena arahnya ke kiri berlawanan. Ini sama dengan 0. Nah, di sini perhatikan T3X ini di samping sudut, begitu juga T2X. Berarti di sini T3X sama dengan T3 dikali cos 30 derajat, sedangkan T2X T2 cos 60 derajat. Ini sama dengan 0. Jadi kita masukkan cos 30 setengah akar 3 T3 min cos 60 setengah T2 sama dengan 0. Jadi setengah akar 3 T3 ini pindah ke kanan ya, setengah T2-nya jadi positif. Ini ruas kiri dibagi setengah, ruas kanan dibagi setengah. Jadi akar 3 T3 sama dengan T2. Kita tulis saja ini persamaan 1. Kemudian kita masuk ke sigma Fy sama dengan 0. Di sini untuk di sumbu Y ada ke atas T2Y, kemudian T3Y, ke bawah W2 ya. T2Y ditambah T3Y min W2 sama dengan 0. T2Y-nya ini di depan sudut ya. Yang ini berarti sama dengan ini panjangnya. Jadi T2 dikali sin 30 derajat, kemudian maaf ini T3, yang ini T2 dikali sin 60 derajat min W2. Nah, W2 ini 500 ya, 500 gram, berarti 500 per 1000 kg dikali 10 sama dengan 0. Di sini
sin 30 setengah T3 ditambah sin 30 ini setengah akar 3 ya. T2, kemudian ini 5 Newton sama dengan 0. Nah, yang ini T2-nya, 5-nya kita pindah ke kanan ya. Jadi di sini setengah T3, kemudian ini T2 di sini diganti dengan akar 3 T3 ya. Jadi ditambah setengah akar 3, kemudian T2-nya kita ganti akar 3 T3, ini 5-nya pindah ke kanan jadi positif. Ini setengah T3, akar 3 dikali akar 3, 3 ya. Jadi 3/2 T3 sama dengan 5. Ini setengah T3 ditambah 3/2 T3 jadi 4/2 ya. 4/2 T3 sama dengan 5. Maka T3 ini sama dengan 5 dikali 2/4. Jadi sama dengan 10/4 Newton. Atau boleh kita hitung jadi 2,5 ya. Nah, kemudian dari sini setelah diketahui T3, perhatikan di sini. Nah, berarti ini kan T3 juga nilainya. Berarti di sini T3 akan sama dengan W3. Berarti T3 sama dengan W3 2,5 sama dengan ini massa 3 dikali G ya. Maka di sini M3 sama dengan 2,5/10. G-nya 10 ya. Jadi 0,25 kilogram. Kemudian di sini T2-nya bisa dihitung. Di sini T2-nya sama dengan akar 3 dikali 2,5. Maka di sini P2 juga sama ya, sama dengan, nah yang P2 yang ini kan, sama dengan W1. Jadi 2,5 akar 3 sama dengan W1-nya M1 dikali G. Maka di sini M1-nya sama dengan 2,5 akar 3/10 atau sama dengan 0,25 akar 3 kilogram ya. Jadi sudah didapatkan M1 dan M3-nya. Kemudian kita bahas soal nomor 2. Kotak lampu digantung pada sebuah pohon dengan menggunakan tali, batang kayu, dan engsel seperti terlihat pada gambar berikut ini. Jika AC sama dengan 4 meter, BC sama dengan 1 meter, massa batang 50 kg, massa kotak lampu 20 kg, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan besar tegangan tali yang menghubungkan batang kayu dengan pohon. Jadi yang di sini ya. Kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja di sini. Di sini ada gaya tegang tali. Kemudian ini ada berat batang ya, kita sebut saja WAC. Kemudian di sini berat lampunya kita sebut saja WC. Nah, untuk di sini kita ambil titik A sebagai porosnya ya. Karena di sini gaya di titik A tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Nah, kemudian kita ambil di sini untuk sumbu X, Y-nya ini X. Kemudian Y-nya yang ini ya. Ini sumbu Y. Nah, berarti di sini untuk gaya tegang tali harus kita proyeksikan ini menjadi TY dan nah, di sini ada TX ya. Nah, tapi di sini kalau kalian perhatikan untuk TX ini nanti tidak kita hitung untuk momen gayanya karena dia melewati poros. Jadi hanya TY saja. Kemudian kita masuk ke persamaan sigma tau dengan poros di A ya. Ini sama dengan 0.
Kita lihat di sini WAC, ini momen gayanya positif ya, searah jarum jam, dikali lengan momennya berarti setengah dari panjang AC. Kemudian ini untuk WC momen gayanya juga sama positif, searah jarum jam berarti ditambah WC dikali lengan momennya itu panjang A ke C. Kemudian TY ini momen gayanya negatif ya, karena berlawanan arah jarum jam. Ini TY dikali lengan momennya AB. Ini sama dengan 0. Kita masukkan di sini WAC. Massa batang 50 kg, berarti di sini W-nya 50 kali 10 ya. Jadi 50 dikali 10 sama dengan 500 Newton. Ini WAC, masukkan ke sini. Dikali setengah AC, berarti 2 meter, ditambah WC, massa kotak lampunya 2 kg. Dan ini WC-nya 20 kg dikali 10 ya, 200 Newton. Di sini kita masukkan 200 Newton, panjang AC-nya 4 meter, min TY-nya ini TY yang ini ya, ini di depan sudut 30 derajat, berarti T dikali sin 30 derajat, panjang AB adalah berarti panjang AC dikurangi panjang BC ya. Jadi 3 meter di sini sama dengan 0. Kita hitung ini 500 kali 2 1000, 200 kali 4 800. Kemudian sin 30 setengah ya. Setengah kali 3 berarti 3/2. 3/2 T sama dengan 0. Ini 1800 sama dengan 3/2 T. Ini pindah ke kanan ya, 3/2 T-nya. Maka T sama dengan 2/3 dikali 1800. Ini dibagi 3, 1800, 600 ya. Kali 2 jadi 1200 Newton. Ini gaya tegangan talinya.